Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah duduk dulu aja ya. Gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mulia alim ulama, para salib, para ustadzah yang hadir di sini, para kiai, para ulama, para ajengan, para habaib, para alim, para sholihin, terutama yang sama-sama kita muliakan, kita doakan jajaran pengurus daripada Masjid Al-Husna. Kemudian juga tadi ada banyak Pak RT, Pak RW yang hadir di sini, Masya Allah, yang telah berkenan untuk hadir. Juga ada beberapa masjid DKN yang di sekitar kita, Bapak Ibu Ayahanda, Bapak Kakak semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam segala urusan. Allah sehatkan badan kita. Yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya hajat, punya doa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah Allah kasih jodoh yang terbaik. Yang sudah menikah semoga ditambahkan kembali rezekinya. Kenceng aja amin ya. Ditambahkan apa? Rezekinya, sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih nih Ustaz atau Pak Robi ini di sini. Ustaz atau Bapak panggilannya? Ustaz juga ya? Padahal masih aktif sebagai ASN. Saya bertemu dengan beliau pertama di Entikong di Kalimantan Barat di tahun berapa gitu ya. Ketika saya bertugas di sana atau mendapatkan undangan untuk memberikan pelatihan di sana, ketemu beliau saat beliau baru pindah ke Entikong gitu ya. Kemudian di beberapa tempat di bandara, bea cukai bandara termasuk bea cukai pusat. Buat silaturahim itu panjang sampai sekarang. Alhamdulillah. Tadinya saya hampir kesiangan juga, bangun jam 4, padahal posisi masih di Hotel Sultan karena masih mengawal acara muktamar Dewan Masjid Indonesia, dan terpilih kembali 3 periode Ayahanda Dr. Nas Haji Yusuf Kalla. Jadi ini aklamasi, tidak ada pemilihan, tapi permohonan dari peserta untuk kembali Ayahanda Yusuf Kalla untuk memimpin kembali di MI di periode yang ketiga. Ya, saya mengawal acara dari hari pertama dan hari ini adalah hari terakhir. Mestinya penutupan hari ini dengan Wapres, tapi karena Wapres baru nyampe dari luar negeri, kemudian dokter pribadinya menunjukkan harus istirahat dan tidak boleh beraktivitas untuk hari ini. Jadinya penutupan tadi malam dimajukan. Kebetulan saya juga diminta untuk menjadi pengawal acara dan MC. Sempat tertidur pulas juga di mobil, dan alhamdulillah bisa pas tepat menjelang iqamah nyampe di masjid tercinta ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Ini sampai jam berapa nih? Sampai tuntas. Saya kalau ganti rem panjang juga. Biasa bicara 3 hari 3 malam nggak berhenti. Nah ini mohon nanti berhenti mengingatkan. Mestinya kajian subuh sampai isyraq, sholat dulu 2 rakaat, karena pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Taman ini bisa disebutkan sempurna, atau ada juga yang menerjemahkan 3 kali kesempurnaan melaksanakan ibadah haji. Jadi sholat isyraq, pada sholat subuh, i'tikaf dulu, biasanya 1 jam 15 menit, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh 3 kali sempurna. Ada yang belum berangkat haji di sini? Yang mau berangkat angkat tangan. Yang mau saja nggak apa-apa, angkat tangan doang gratis kok. Yang mau berangkat angkat tangan, kata
yang mau berangkat. Gitu. Doa. Siapa yang mau berangkat haji? Yang mau berangkat umroh? Bolak-balik atau sebalik? Bolak-balik atau sebalik? Kalau sebalik, nggak balik lagi ke sini. Saya sering nganterin haji apa umroh, cuma sebalik doang. Ada yang di Madinah, ketiganya untuk abadi, kemudian ada yang di Mekah. Bapak Ibu bolak-balik atau sebalik? Yang mau bolak-balik angkat tangan, katakan saya ya Allah. Ada yang belum dan ingin, belum haji, belum umrah sebelumnya dan ingin, mau yang reguler 30 tahun lagi atau mau yang daftar tahun ini, berangkat tahun ini? Ada yang mau? Aminkan aja dulu ya Allah. Ya kalau mau bareng-bareng sama saya, berangkat daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Ada yang mau emang? Angkat tangan dulu, katakan saya. Saya ya Allah. Bila labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami dengar perintahmu dan undanganmu, kami datang untuk memenuhi panggilanmu insyaallah. Kalau dari panggil haji, panggil azan subuh, panggil azan zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak dipanggil sama lo nggak dengar, panggilan yang terakhir nanti Allah akan panggil. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bagi yang mau berangkat haji tahun ini, daftar tahun ini, berangkat tahun ini sama-sama dengan saya insyaallah. Saya akan bawa, saya akan pandu, saya akan bimbing insyaallah taala. Dan murah meriah. Murah meriah. ONH plus berapa? ONH plus 100, 190, 170. Nah 170 sampai 90 bisa berangkat dengan saya tahun ini insyaallah. ONH plus antrinya berapa tahun? Jakarta sudah 7 tahun. Itu ONH plus, apalagi Gregorius sudah 30 tahun. Di Depok kan tahun. Ini Depok atau Bogor maksudnya? Depok ya, Depok pinggiran ya. Pinggiran Jakarta atau pinggiran apa gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang ada, marilah kita memulai rangkaian acara kita. Namun sebelumnya kita hadiahkan Al-Fatihah dulu buat orang-orang yang kita cintai, buat ayahanda ibunda yang melahirkan dan membesarkan kita semuanya, buat guru-guru yang memberikan ilmu kepada kita, buat orang-orang yang telah memberikan atau jalan hidayah buat kita, yang telah membantu kita berbuat baik kepada kita, khusus mereka yang merintis atau merawat, menjaga, memakmurkan masjid kita ini dan masjid-masjid sekitarnya. Semoga Allah rahmati semuanya. Dan untuk ananda putra putri yang sedang menuntut ilmu, yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan yang lainnya. Ilaha Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, hadirin sekalian, ini ada tema. Kalau yang di mana itu strategi memaksimalkan Ramadan. Berarti saya kirim materi di Pak Romi. Jam 1 baru kirim ya. Di sini adalah apakah kita sudah siap untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan? Sama saja, gitu ya. Baik, kita mulai. Bapak Ibu, ada analogi nih, coba dilanjutkan. Ada analogi tadi karena Pak RW. Pak RT, Masya Allah, ini motivator saya. Terima kasih Pak RT. Ada analogi lari sprint dan lari maraton. Dulu saya tahun 99 saya pernah menjadi pelatih atletik untuk Pospenas pertama, pekan olahraga seni pondok pesantren pertama di pondok pesantren saya Alma Mater, pondok pesantren Gajah Jakarta. Ada lari sprint, ada lari maraton. Sama atau beda? Beda. Pertama bedanya di jarak tempuh. Pertama apa? Jarak tempuh. Mana yang paling cepat? Sprint. Mana yang paling jauh jaraknya? Maraton. Gitu ya. Karena sprint cepat, maka yang dibutuhkan apa? Kecepatan. Apa? Kecepatan. Kekuatan untuk memacu atau memicu kemampuannya agar cepat di garis finish. Maka di awal sampai akhir gak ada jeda untuk santai, cepat. Tapi kalau maraton karena panjang durasinya, maka kalau cepat di awal biasanya pertengahan sudah
udah ngap-ngapan, udah ngap gitu ya. Maka yang dibutuhkan untuk lari maraton adalah bukan speed tapi endurance, daya tahan. Apa Pak? Daya tahan. Kita masih pada tahan nggak? Masih pada tahan nggak nih? Oleh masih pada tahan? Soalnya ada yang sudah menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, sampai yang kelihatan itu materi duduk dia termasuk juga. Bapak Ibu, kalau padi berisi merunduk, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Ada nggak padi belum berisi sudah merunduk? Ada nggak? Ada, kena hama. Ini merunduknya kena apa nih? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dua analogi ini, yang pertama sprint, yang kedua maraton. Kalau sprint karena jarak tempuhnya pendek dibutuhkan kecepatan. Kalau maraton karena jarak tempuhnya panjang dibutuhkan daya tahan. Nah pertanyaannya, ibadah kita yang paling panjang durasinya di antara sholat, puasa, zakat dan haji yang mana? Puasa atau haji? Kalau haji maksimal 2 hari, gitu ya. Berangkatnya aja karena kita meninggalkan tanah air yang digoreng 40-45 hari, yang lainnya ada 25 hari, 30 hari, gitu ya. Tapi itu pelaksanaannya hanya 5 hari. Kalau nampak itu bernampak sani. Kalau nampak awal bisa 3 hari, bisa 4 hari, gitu ya. Nah, yang paling panjang otomatis berarti puasa wajib di bulan Ramadan. Berapa lama? Sebulan. Sebulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Penting satu bulan. Ini durasi ibadah yang cukup panjang. Analoginya mana kira-kira? Sprint atau maraton? Maraton. Maka yang dibutuhkan apa? Daya tahan. Yang dibutuhkan daya tahan, bukan speed. Ada orang di luar sana puasa hari pertama semangat banget, bahkan masjid malam pertama Ramadan penuh banget sampai luber, betul nggak? Tiba-tiba datang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima gimana? Semakin maju sapnya. Masih ada yang bertahan, masih rame. Yang baca imamnya pendek atau panjang? Yang panjang-panjang dan pendek-pendek? Yang pendek-pendek, betul-betul. Ini bukan di sini, bukan di negara Wakanda. Gitu ya. Pada bulan Ramadan iman lagi naik, semangat ibadah lagi tinggi. Tapi ada yang sholat taraweh 23 rakaat kelar 5 menit saja. Berapa menit? 23 rakaat sholat taraweh selesai 5 menit. Ada gak? Pernah dapat informasi? Saya gak tahu negara mana. 5 menit 23 rakaat berjamaah lagi. Oh itu itu apa? Itu sprint. Tapi secara hukum alam emosi, pekerjaan, perbuatan yang diulang begitu saja, maka akan banyak menimbulkan apa yang disebut dengan kejenuhan. Betul Pak? Jemu, betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bekerja 18 P, pergi pagi, pulang petang, sampai pala pusing, perut perih, pinggang pegel-pegel, pantat panas, penghasilan pas-pasan, potong, panjang, pulang. Nah itu. Coba diulang lagi. Itu lama-kelamaan kalau kerjanya begitu-begitu saja, bosan nggak? Jenuh nggak? Jenuh. Nah, Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah lama nikahnya, jika begitu-begitu saja, maka waspadalah. Siap-siap. Nah, diam aja nih kayaknya dia. Siap-siap akan terjadi kejenuhan.
akan terjadi kebosanan, maka perlu ada pembaruan. Terjemahin sendiri gitu. Perlu ada variasi, bukan variasi pasangan hidup, variasi suasana. Mungkin lampunya diganti yang kedap-kedip itu kayak di kafe gitu, kasih aromaterapi gitu ya, bakar apa, minyak apa tuh, agak harum. Kira-kira bakar begitu dengan wangi-wangian itu kira-kira boleh nggak? Sunnah. Dengan ada yang bakar, wah ini dukun, orang pinter ya. Bukan, ya kan? Yang tahu hadisnya itu sunnah. Tapi karena tidak tahu hadisnya, kadang persepsinya menjadi buruk karena di Indonesia dipakai orang-orang tertentu, betul nggak? Nah ini saya bakar apa namanya? Bakar menyan lagi. Bakar pohon gaharu, tetangga bilang, waduh Ustaz berubah profesi ya. Emang kenapa? Di kampung kami kalau bakar begitu disebut dukun, orang pintar gitu, paranormal. Bukan, ini mah ada hadisnya, betul gak? Dikasih aroma karena salah satunya adalah mengusir setan. Karena setan suka yang bau-bau, maka hadirkan yang wangi-wangi. Karenanya kalau toilet bau, maka diisi dengan di Hotel Sultan toiletnya wangi atau bau? Wangi, luas, wangi, terang, kering, gitu ya. Di rumah kita saya tadi belum mampir ke toilet masjid. Di sini insya Allah bersih ya, wangi ya. Rata-rata di masjid-masjid sana wangi jengkol. Dan jin, setan suka dengan yang bau-bau. Semoga kita bisa menjaganya. Amin Allahumma amin. Baik, kembali ayah bunda, karena ibadah Ramadan cukup panjang dan kita ulang, Allah ulang setiap tahun datang, sebagaimana sholat 5 hari sekali, 5 kali dalam sehari maksudnya, diulang, maka bisa jadi terjadi kejenuhan, kebosanan. Kata alim, kata ulama, isyarat dari hadis Nabi yang mulia Rasulullah SAW, manusia itulah saatan. Apa saatan? Sesaat dia semangat, sesaat dia tidak semangat. Ada masanya semangat, ada namanya futur. Apa futur? Malas setelah semangat. Karenanya dibutuhkan sebuah cara, dibutuhkan sebuah strategi agar kita tetap produktif, agar kita tetap semangat. Gimana caranya? Pagi ini kita akan coba sharing materinya, bagaimana punya strategi agar menjaga tubuh kita, menjaga semangat kita agar tetap pada peak performance, pada produktif untuk menghasilkan banyak prestasi karya. Karena kita agama Islam berarti banyak paha apa Pak? Pahalanya dong, jangan pahanya doang. Menambah banyak paha, itu dari semangat. Nambah banyak pahala. Produktif menurut kaidah kapitalis adalah menghasilkan produk lebih banyak daripada modal yang diberikan, menghasilkan untung yang banyak daripada modal yang disediakan. Di waktu yang sama, modal yang sama harus menghasilkan lebih. Bapak Ibu, 2 orang dikasih modal 1 juta, sebulan kemudian datang 1 orang membawa modal dan untungnya 10 juta, 1 orang lagi membawa pulang modal dan untungnya 5 juta. Mana yang paling disebut produktif? Yang menghasilkan 10 juta atau yang 5 juta? Itu dalam kaidah ekonomi, betul ya? Mana yang paling produktif? Nikahnya bareng, 10-15 tahun yang akan datang, reunian, 1 punya anak 8, 1 punya anak 2, kira-kira mana yang produktif? Nikahnya sama, 15 tahun kemudian reuni, 1 orang bawa anak 8, 1 orang bawa anak 2, mana yang disebut produktif? Mana Bu? 8 ya? Ada yang 8 di sini? Gak ada ya?
Nenek saya anaknya 15, ibu saya anaknya 9, saya anak ke 8 dari 9. Tapi adik saya meninggal di waktu kecil, jadinya saya harusnya bahasa Jermannya pengais bungsu, sekarang menjadi bungsu. Hidup semua gak? Anak nenek dari ibu bapak saya 15 orang hidup semuanya. Padahal bahkan ada yang lahir saat mendengarkan dentuman meriah, hamil tua, saking kagetnya, dah langsung keluar di tempat persembunyian. Gak pakai bidan, dulu gak ada bidan, juga gak ada dokter beranak, karena di tempat persembunyian lari. Pakai apa? Ya udah digigit, digunting, gak bawa gunting, gak ada keinget kali ya, digigit, diikat. Hidup gak? Hidup. Itulah almarhum ayah saya. Sekarang kira-kira anaknya rata-rata berapa ya? Rata-rata aja, rata-rata 2, 3, 23 atau 2 dan atau 3. Katanya sudah capek banget katanya ya. Betul-betul. Saya tidak tahu apakah ada perubahan di apa namanya di suasana atau perubahan apa. Tapi mudah-mudahan semuanya betul-betul jika punya putra-putri saudara soleh. Amin Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu, butuh cara agar hidup kita dan ibadah kita tidak mengalami kebosanan. Gimana caranya? Mari kita lanjutkan. Nah, kata kunci pertama adalah memang sebelum segala sesuatu ada persiapan. Ada apa Bapak Ibu? Persiapan. Persiapan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan kita. Persiapan apa? Karena kita mau menghadapi Ramadan, maka persiapan menghadapi Ramadan. Apa saja? Yuk kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi Ramadan? Mari kita lihat ungkapan ulama bagaimana caranya sahabat menghadapi persiapan menghadapi Ramadan. Apa kata alim, kata ulama dalam Rajab, dalam kitab Al-Mu'allal bin Al-Fadl, ulama tabi'in, yang mengatakan bahwa Ibnu Rajab dalam bukunya menyebutkan Mu'allal bin Al-Fadl, ulama tabi'in, dalam kitab Al-Taif Al-Ma'arif halaman 264. Apa kata beliau? Bahwa para sahabat menyambut Ramadan persiapannya 6 bulan sebelum Ramadan datang. Jadi dalam setahun dibagi 2. 6 bulan pertama setelah Ramadan selesai, dia merasa kehilangan Ramadan. Lalu dia meningkatkan amalnya, dan 6 bulan kedua dia persiapan menyambut Ramadan. Ayah bunda, bang kakak semuanya, sudah berapa lama kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan? Atau nggak ada persiapan, tiba-tiba datang aja gitu ya? Tiba-tiba datang ya, udah biasa lah gitu ya, udah biasa. Karena udah biasa, seolah tanpa persiapan bisa. Padahal kata sahabat, aku mempersiapkan diri menghadapi Ramadan 6 bulan sebelumnya. Bahkan sebelumnya, di zaman sebelum Islam yang dimulai Nabi Muhammad datang turun, di zaman jahiliyah ada sebuah kebiasaan jahiliyah kafir Quraisy, musyrik Quraisy mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Yuk kita lihat sejarahnya. Nah ini dia, bagus sekali ya. Syakban, bulan sebelum Ramadan. Dulu di zaman jahiliyah, nama-nama bulan, nama-nama tahun diambil dari sebuah momentum, baik kejadian besar atau kebiasaan, atau ada sesuatu yang dianggap besar, ada yang dianggap bahasanya mungkin bahasa sekarang awalnya mitos, diyakini sesuatu, dijadikanlah nama-nama tahun atau nama-nama bulan. Contoh, kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, tahunnya lebih disebut dengan tahun yang terkenal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena ada pasukan yang dipimpin oleh Raja
Abraham membawa gajah besar-besar dalam rangka merobohkan Ka'bah. Karena dia raja ingin menyerang Ka'bah dengan membawa pasukan gajah, maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Ada lagi, ada 4 peristiwa yang membuat tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah diboikotnya Nabi di prasahabat 4 tahun. Di saat itu pula wafatnya istri tercinta yang pertama, dan Nabi tidak poligami kecuali istri pertamanya sudah wafat. Sejarah mengatakan Nabi tidak menikah dengan istri berikutnya kecuali istri pertama sudah meninggal. Jadi kalau ada suami mau nikah lagi, katakan meninggal. Langkahi mayat. Bilang kalau mau poligami, Nabi tidak poligami kecuali istri pertama sudah meninggal. Kalau masih ada istri pertama, silakan saja. Kok jadi itu pembahasan kita? Saking semangatnya atau saking tidak semangatnya? Baik Bapak Ibu sekalian, tahun Amul Huzni, boikot 4 tahun, istri pertama wafat, tidak setelah berapa lama, paman tercinta, siapa namanya? Abu Thalib wafat. Yang keempat ketika minta bantuan Taif, bukan disambut malah disambit. 4 peristiwa ini akhirnya para sahabat menyebut tahun itu tahun kesedihan, karena lihat wajah Nabi sedih banget, berduka. Secara normal manusiawi terguncang hatinya. Tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Begitupun nama-nama bulan. Contoh Sya'ban. Sya'ban diambil dari kata asy'abu. Apa Bu? Pak? Apa artinya? Arti secara bahasa berkumpul, terkumpul, tepat berkumpul. Secara bahasa. Dari asy'abu lahir juga kata syu'ban, syu'ban. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ban. Artinya apa? Diterjemahkan terjemahan Quran kemudian kita terjemahannya syu'ban atau syu'u, artinya bangsa-bangsa, negara bangsa. Maksudnya apa kira-kira? Kumpulan orang-orang di suatu tempat. Kampung, RT, RW, lurah, desa, kecamatan, terus kota, kabupaten, terus provinsi, terus negara bangsa, terus dunia, benua, baru dunia. Karena banyak orang berkumpul disebut dengan syu'ban, syu'ub secara bahasa. Juga ada kata asy'ib. Asy'ib artinya, nanti Bapak Ibu kalau haji itu akan ditempatkan yang reguler ya, ditempatkan paling dekat itu 1 km. Ada banyak arah menuju ke Masjidil Haram. Nah, salah satunya nanti ada disebut dengan Syi'ib Amir. Syi'ib Amir. Terminal tempat transit berkumpul orang dari hotel sebelum masuk ke masjid apa? Masjidil Haram. Ada Syi'ib. Syi'ib arti secara bahasa adalah jalan setapak pegunungan. Jalan setapak pegunungan di mana dijadikan jalan untuk mencari penghidupan. Bapak Ibu, ada yang pernah naik gunung? Pernah? Atau ada yang orang gunung seperti saya? Ada? Dari Jawa Barat ada? Kalau naik gunung kan ada jalan setapak untuk cari sesuatu, kayu bakar, makanan, minuman, gitu ya. Nah, begitu pun nanti akan disebut. Kenapa disebut Sya'ban? Sumia Sya'ban, Sya'banan. Sya'ban, bulan Sya'ban disebut Sya'ban karena pada bulan itu kebiasaan orang Arab di saat itu, khususnya laki-laki, tua, muda, dan tidak sedikit yang perempuan yang masih kuat, itu keluar rumah sambil membawa barang-barang
alat-alat untuk mencari dan menampung makanan dan minuman untuk dikumpulkan yang banyak karena akan menghadapi 1 bulan berikutnya, masa yang musim atau masanya panas, terik, membara, membakar, yang siang harinya lebih panjang daripada malam harinya. Masa hari bulan yang sangat panas, yang sangat terik, yang membakar, dalam bahasa Arab disebut dengan Ramadan atau Ramadan. Karenanya Ramadan disebut dengan bulan terik, bulan panas yang membakar. Sebelum Ramadan datang, maka mereka terbiasa keluar rumah mencari penghidupan, mengumpulkan penghidupan, baik makanan atau minuman, karena akan menghadapi masa di mana panas, yang siang hari lebih panjang. Tidak keluar mereka, karena kalau keluar dianggapnya sangat panas, maka dia banyak lebih berdiam diri di mana? Di rumah. Nggak masalah, karena sudah banyak persediaan. Nah, maknanya Syakban itu adalah apa? Mengumpulkan atau persiapan untuk menghadapi masa yang panas. Bahasa sederhana, Syakban bulan persiapan, Ramadan bulan pertempuran, bulan di mana kita harus melawan suasana yang sangat panas. Agar kita tidak hilang energi kita di bulan Ramadan, maka cukup saja ikhtiar maksimal ada di mana? Di Syakban. Kemana masyarakat Baduy, masyarakat Arab mencari sumber makanan minuman? Dalam bahasa Arab, sumber makanan, sumber minuman disebut dengan syariat. Apa bu? Sumber minuman, sumber makanan yang dijadikan sumber agar manusia dapat bertahan hidup, itu disebut bahasa Arabnya secara bahasa adalah syariat. Karenanya Bapak Ibu punten, mohon maaf, Bapak Ibu kalau nggak makan nggak minum gimana badan kita? Kok gak ada jawaban? Cuma 1 orang. Kenapa saya pada ada orang kan? Ada pertanyaan, tolong dijawab. Biar saya tahu, saya nggak ngomong sendiri gitu ya. Halo, apa kabar semuanya? Masih ada, masih ada ini? Masih ya. Baik, Bapak Ibu kalau tidak makan, tidak minum, gimana respon tubuh kita? Sakit, lemas, sakit, dehidrasi lama-kelamaan, mati. Kalau tidak makan, tidak minum, maka tubuh membutuhkan makan dan minum supaya hidup. Sebagaimana tubuh butuh makan minuman supaya hidup, maka rohani kita, nafas jiwa kita membutuhkan makan minum, dan makanan minuman rohani kita disebut dengan syariat. Apa bu? Syariat. Maka orang jika jauh dari minum dan makan akan mati. Begitupun orang jika jauh dari syariat, dia akan sebelum mati jangan masuk mati. Akan sakit, lama-kelamaan akan mati. Apa yang mati? Yang mati jiwanya, yang mati ruhnya. Maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, saya mengajari Ulumuddin, mengatakan bahwa ada manusia yang hidup fisiknya tapi hatinya, jiwanya mati. Dialah orang-orang yang hidup seperti mayat bergentayangan. Halo? Mayat itu ada fisiknya enggak? Mayat itu jenazah ada fisiknya enggak? Tapi ada rohnya enggak? Waspadalah. Kata Imam Ghazali, ada orang hidup fisiknya tapi rohnya udah nggak hidup lagi. Itu namanya mayat bergentayangan. Coba tengok kiri kan, ada nggak orangnya? Ada satu ayat favorit saya, karena saya membuat materi
15 tahun yang lalu saya membuat materi heart intelligence, kecerdasan hati. Lalu saya ubah brandingnya menjadi MDA, manajemen darul akhirat. Ayat favorit saya dituliskan menjadi pembuka di novel yang sudah difilmkan PPC. Ada yang sudah nonton kan? PPC. Kemarin gala dinner saya ikut mendengar gala dinner. Surah Al-Hajj ayat 46. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasir fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Hajj ayat 46. Apa kata Allah? Apakah kalian tidak berjalan di atas permukaan bumi Allah agar kalian mampu mengambil hikmah, makna, tujuan, pesan cinta Allah di balik perjalanan itu? Maka Allah anugerahkan hati kepada kalian untuk memahami. Allah anugerahkan telinga untuk mendengar. Kata Allah, bukanlah mata yang buta, tetapi banyak manusia yang buta hatinya, sehingga mereka tidak memahami pesan-pesan cinta Allah. Titik tekannya adalah banyak orang hidup tapi buta hatinya. Buta hati, kata Imam Ghazali, dialah qalbul mayyit, hati yang mati, jiwa yang mati, ruh yang mati. Ayah muda, bapak ibu adik sekalian, jika hati sudah mati, ruh mati atau jiwa yang mati, maka mendengar panggilan Allah bergerak gak? Mendengar suara azan bergerak gak? Mendapat undangan pengajian kira-kira datang gak? Halo? Datang gak? Padahal sudah mampu untuk haji, berangkat gak? Padahal mampu untuk zakat, infak, sedekah, dikeluarkan gak? Padahal dia kuat untuk baca Quran gak? Kenapa? Hatinya sudah mati. Inilah masalahnya. Banyak hati mati, jiwa mati, bukan karena tidak makan minum air atau makan beras, bukan. Hati, jiwa, ruh yang mati itu adalah karena mereka menjauhi syariat, menjauhi aturan Allah, menjauhi Quran dan hadis. Ayah muda, mari kita lihat nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nanti ada orang yang menggunakan cara bahasa Depok, hot Thai chicken. Apa ya bu? Bahasa orang Depok, hot Thai chicken. Apa artinya ya? Kan bahasa Depok ya? Bahasa Depok ya? Hot, apa tuh hot? Panas. Di awal semangat, di hari pertama semangat, hari berikutnya melembab. Kenapa? Hatinya yang sakit. Nauzubillah, hatinya yang mati. Nauzubillah, jiwa, ruh yang sakit, merana, meregang, atau yang sudah mati. Atau nanti ibu, hari pertama datang ke masjid, datang lagi nanti pas Idul Fitri. Ada gak? Bukan di sini, bukan di sono. Sono, yang rumahnya sono maksudnya. Kata orangnya ada di sini kan. Ada orang yang sholat seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Tapi pas saat putus sama Allah, nyebut nama Allah juga. Sholatnya kagak, puasanya enggak. Gimana terjadi? Karena ruhnya, jiwanya, nafsunya mati. Kenapa? Sebab jauh dari syariat yang Allah telah perintahkan kepada kita tidak dilaksanakan. Syariat untuk kita tinggalkan dari larangan Allah malah kita lakukan. Nauzubillah min istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah astaghfirullah Semoga Allah memaafkan masa lalu kita dan Allah beri kesempatan masa depan dan Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu, Ramadan sebentar lagi datang, tapi Rasul dan para sahabat selalu mempersiapkan diri di bulan apa? Bulan Sya'ban. Salah satu istri Nabi yang mulia Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan persiapan bagaimana persiapan Nabi menghadapi Ramadan. Apa kata Aisyah? Suamiku tidak penuh puasa hampir sebulan penuh selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nabi selain bulan Ramadan sebulan penuh berpuasa yaitu di bulan Sya'ban. Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga dari segala dosa, betul? Yang paling pertama paling takut kepada Allah juga melakukan persiapan menghadapi Ramadan dengan contoh persiapannya apa? Latihan puasa hampir sebulan penuh. Ada nggak yang belum puasa Sya'ban walau satu hari pun di sini? Nabi bukan, Rasul bukan. Belum jelas diampuni dosa, tempatnya di mana? Rasul puasa hampir sebulan penuh. Layak kiranya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun begitu sama. Kenapa? Karena akan menghadapi Ramadan. Walaupun Ramadan berulang setiap tahun, Nabi setiap tahun juga puasa banyak di bulan Sya'ban sebagai persiapan. Dan para sahabat menjelang Ramadan dia mengencangkan ikat pinggang. Kalau mau dagang dulu di bulan Ramadan. Di bulan apa? Bulan Sya'ban. Dagang sebanyak-banyaknya, keluar. Lalu kumpulkan banyak makanan, kumpulkan banyak minuman. Di bulan Ramadan full ibadah. Tapi ada sebuah negara Ramadan dagang. Apapun didagangi. Bu, saya tahu negara mana. Ibadahnya kenapa? Siang hari bulan Ramadan buka, saya sedang kerja. Apa kerja keras? Cari nafkah. La haula wala quwwata illa billah. Para sahabat tidak. Kapan cari nafkahnya? Sya'ban. Kapan kumpulin makanan minuman? Kapan kumpulin bekal untuk pulang kampung? Di Sya'ban. Ramadan ibadah. Para sahabat bersimpati. Rasul dan para sahabat ketika Ramadan datang, dikuatkan ikat pinggang, ikat pinggang dan membuat jarak antara tulang rusuk perut dengan tempat tidur. Apalagi di 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka akan istri-istrinya, mereka akan pekerja semuanya i'tikaf dalam rangka menjemput Lailatul. Itu Nabi dan para sahabat. Bagaimana dengan kita? Allahu a'lam bishawab. Apakah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir buat kita? Allahu a'lam bishawab. Karena ternyata yang Ramadan sebelumnya masih ada, tiba-tiba Ramadan datang sudah tidak ada temannya. Saya sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di salah satu rumah sakit ketemu dengan seorang kakek yang usianya 85 tahun. Si kakek menangis. Saya tanya, "Kek, kenapa menangis?" "Iya Ustaz, Ramadan bentar lagi datang. Saya ini mau ngopi, biasa ngopi dengan teman-teman. Sekarang teman-teman kagak ada semua. Nah saya ngopi sama siapa?" katanya. Si engkong nangis. Jadi bukan Ramadannya, teman ngopinya gak ada. Kirain menjaga Ramadan ya, karena mau kodimahnya Ramadan bentar lagi. Ditambahin, saya biasa ngopi, teman ngopi udah kagak ada. Emang kemana kok? Udah meninggal. Saya tinggal sendirian lah. Udah kirain bulan Ramadannya terharu mau masuk Ramadan ya. Ternyata
Nggak ada teman ngopi, la haula wala quwata illa billah. Nah, hadirin sekalian, begitu pun. Nah, pastikan Ramadan ini, entah ini yang terakhir atau tidak, pastikan yang terbaik buat kita semua. Mari kita persiapkan. Lanjutkan. Mari kita persiapan. Persiapannya dalam bahasa Arab disebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan diambil dari kata bahasa fi'il madhi rohaba. Apa Bapak Ibu? Apa arti rohaba? Rohaba artinya melapangkan dada, melapangkan jiwa. Itu rohaba secara bahasa. Dari rohaba terambil kata tarhib. Tarhib. Tarhib adalah upaya yang dilakukan dengan penuh kesungguhan, keseriusan, disiapkan dan direncanakan. Usahanya, Bapak Ibu. Tarhib apa? Tarhib adalah usahanya. Upaya seseorang melapangkan dada, melapangkan jiwa dalam rangka menyambut seseorang atau sesuatu agar ketika datang dia diterima dengan lapang dada, dengan bersuka cita, riang dan gembira. Ketika datang maka disebut ucapannya, istilahnya dengan marhaban atau marhaban. Apa arti marhaban? Marhaban ditambahkan ahlan wa sahlan. Apa arti ahlan wa sahlan? Apa Bu? Sering terjemahkan selamat datang. Padahal ahlan wa sahlan bukan selamat datang artinya. Gak apa-apa, selamat datang itu sudah ini. Ahlan, apa arti ahlan? Ahlan artinya ahliku, keluargaku. Ada ahlul bait. Apa arti ahlul bait? Keluarga besar, penjaga Ka'bah, tempat suci. Ahlul bait, penjaga Ka'bah, penjaga Masjidil Haram. Itu ahlul bait, yaitu Rasulullah dan keturunan keluarganya. Gitu ya. Ahlun artinya seperti keluarga. Sahlan, Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taj'alul hadza idza syi'ta sahla. Apa arti sahla? Mudah. Ahlan wa sahlan artinya apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban, atau marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban, aku sambut kedatanganmu. Ahlan, aku jadikan engkau keluargaku. Maka berharap aku pun dijadikan oleh engkau sebagai keluarga baru. Sahlan, semua urusan yang ada di tempat ini akan menjadi mudah. Kami sambut dengan riang, dengan gembira, dengan lapang dada. Begitulah secara bahasa. Jadi tarhib Ramadan artinya apa? Proses persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Gimana persiapannya? Secara bahasa pertama adalah sebelum persiapan fisik, maka persiapan rohani, persiapan jiwa, mental, hati. Bukan sekedar fisik. Fisik akan segera usang. Setiap detik, setiap menit ada perubahan sel ribuan yang mati di dalam tubuh kita, betul? Maka usia bertambah, kulit pun semakin keriput. Saya melihat di sini ada yang sudah meninggalkan dunia hitam. Ada nggak Pak? Mohon maaf Pak, bukan Bapak aja Pak, saya juga sudah banyak gitu ya. Kenapa? Ada perubahan yang terjadi, sunnatullah yang menimpa kita. Bukan perubahan fisik sebenarnya, mestinya perubahan hati, perubahan mental, perubahan jiwa kita. Ini jauh lebih penting. Karenanya Ramadan datang, harus sambut yang pertama sebelum fisik gembira adalah hati, jiwa, dan juga ruhiyah, spiritualitas kita. Bagaimana caranya? Yuk kita lanjutkan. Nah, ini kalau sudah masuk begini berarti adalah masuk ke strategi optimalisasi menyambut Ramadan. Yang pertama adalah yang harus kita siapkan, yang paling penting adalah iman. Apa Pak? Bu? Iman. Yang kedua adalah ilmu. Apa Pak Ibu? Yang ketiga adalah ihsan. Apa? Itu semua ketiganya agar berharap kita menjadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Tapi bukan hanya saat takwa itu Idul Fitri saja.
Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Istiqomah sampai wafat. Istiqomah sampai wafat. Ini pembahasan. Ini baru mukadimah. Kira-kira udah habis waktunya? Waktunya udah habis belum? Ini kita baru mau masuk materi nih. Ini pengantar sampai di sini. Kan judulnya strategi optimalisasi atau maksimalisasi Ramadan. Dilanjut atau sudahi? Dilanjut. Waktunya habis? Saya cuma menyebutkan ini baru pengantar masuk materi maksudnya sampai di sini. Cukup? Nanti gimana? Sampai jam berapa? Sekarang jam 6.45. Berarti 15 sprint ini bukan maraton kalau begitu. Baik, kalau gitu boleh saya berdiri ya. Saya ini basicnya memang trainer, jadi kalau duduk itu kayaknya agak di penjara gitu ya. Baik, izinkan biar agak cepat. Strateginya agar kita menghadapi Ramadan yang berulang setiap tahun itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, jemu atau boring, maka strategi inilah yang digunakan oleh Nabi, oleh Rasul dan para sahabat. Sehingga tidak ada lagi rasa bosan. Walaupun dia datang setiap tahun, datang setiap bulan sekalipun, atau datang setiap hari seperti sholat fardu 5 kali, tidak bosan. Yang paling penting, walaupun sudah alur yang keluar sekian lama, tidak bosan menghadapi masalah hidup. Itu yang penting. Setuju sudah menikah? Yang masih punya pasangan? Setuju ini kan? Ada yang sudah 15 tahun lebih alur KUA? 20 tahun ada? Hati-hati. Kau main begitu saja biasa saja, waspadalah, jenuh. Maka kamu strategi ini. Yang pertama apa? Iman. Siapkan iman. Yang kedua? Ilmu. Siapkan ilmu. Yang ketiga? Ihsan. Kalau ilmu, iman dan ilmu itu ihsan itu adalah ketika. Ihsan apa? Ketika. Dan paskanya takwa, lalu dengan istiqomah. Ketika, pasca, sebelum, ketika, dan setelah. Semuanya iman dan ilmu. Ketika, ihsan. Pasca, takwa, dilanjutkan dengan istiqomah, yaitu istiqomah sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ujung ayat yang dibaca tadi surat Al-Baqarah 143, la'allakum tattaqun. Tapi jangan takwa di saat momen Idul Fitri saja sampai mati harus takwa. Itulah strateginya apa? Istiqomah. Kita lanjutkan yang pertama pembahasannya dan cepat. Strategi segala sesuatu, baik pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat adalah iman. Maka saya sebut iman dalam buku saya akan terusur itu adalah dimultimin politik booster. Faktor penggerak, pendorong yang akan mendorong seseorang, menggerakkan seseorang untuk beraktivitas tanpa batas dimanapun dalam situasi apapun adalah iman. Lanjutkan. Karenanya iman itu menjadi prasyarat dalam semua perintah ibadah Allah. Di ayat perintah puasa di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu. Inputnya iman. Inputnya apa? Iman. Tapi iman lanjut dengan ilmu. Karena kita tidak bisa berpuasa kalau tanpa, maka sebelum la ilaha illallah, apa kata Allah? Fa'lam. Baru annahu la ilaha illallah. Apa fa'lam? Milikilah ilmu, ilmuilah, fahamilah, milikilah ilmu tentang la ilaha illallah. Maka ilmu pertama wajib syar'i, wajib fardu ain yang dimiliki oleh kita dan anak-anak kita adalah sebelum belajar ini adalah ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatul Islam. Yang ketiga, ma'rifatul Rasul. Tiga ini wajib ain
sebelum perjalanan haji. Kenapa? Karena ini akan ditanya di alam barzah hadis Imam Bukhari, "Marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka." Jawabannya apa? Apa jawabannya? Pada bongkong. Itu masuk hubungan pada bongkong. Apa jawabannya? Rasul bocorin 3 pertanyaan untuk di alam kubur. Baiknya awal Rasul bocorin juga jawabannya. Betul ya? Apa kata Nabi hadis Bukhari Muslim? Taqul iman al-qala radhiyallahu rabba wa islamu dinan wa muhammadun nabiyyan wa rasulah. Hadis yang lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 pertanyaan dibocorin, 3 jawaban dibocorin. Marabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Makanya fardu ain, wajib syar'i, setiap orang muslim wajib belajar 3 ini. Ma'rifatullah tentang Allah, ma'rifatul Islam tentang Islam, ma'rifatul Rasul tentang Rasul. Begitu ketika puasa datang, kita harus punya ilmu setelah iman. Iman dulu atau ilmu dulu? Iman dulu atau ilmu dulu? Iman dulu, baru ilmu. Kita baca hadisnya. Baca bersama-sama. Jundub bin Junada qala kunna ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fata'allamna al-iman qabla nata'allamna al-Qur'an. Apa kata Jundub bin Junada yang menceritakan hadis ini? Kami dulu sewaktu kecil, sewaktu anak-anak selalu membersamai Nabi di majlis Rasul, selalu melingkar dengan Nabi, gak jauh dari Nabi. Dan saat itulah Rasulullah mengajarkan kami pertama tentang iman. Lalu setelah iman kami pun diajarkan Al-Qur'an. Setelah iman kuat baru diajarkan Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran maka iman pun semakin bertambah kuat. Hari ini banyak yang anak-anak disuruh hafal Quran, baca Quran, tapi fondasi iman gak dikuatkan. Akhirnya akhlak adabnya jauh dari akhlak Quran. Ada Quran, betul gak? Bapak Ibu, kalau iman gak kuat seorang anak, pasti akan berat membaca Quran, pasti akan berat menghafal Quran. Harus terus, gak mungkin datang jamaah. Tapi kalau iman kuat, cukup diperintah. Yang pertama, berikutnya anak sendiri. Kenapa? Iman. Yang dia baca bukan Quran sebenarnya. Yang dia baca bukan mushaf itu, tapi yang dia baca adalah pesan cinta, ayat-ayat cinta. Kenapa? Jika iman sudah kuat, terhubung saat membaca Al-Quran, bukan Qurannya, imannya itu. Maka dalam sebuah riwayat Imam Ghazali menyatakan bahwa Rabbuna, Allah memiliki tempat tinggal di bumi. Ditanya oleh sahabat, di mana Allah bertempat tinggal di bumi? Yang itu bagi qalbil mu'min, di hatinya orang beriman. Maka orang beriman tidak ada tidur, yang ada tidur saat ia berdoa zikir kepada Allah. Tidak ada kata tidur, tapi tidur. Kenapa? Tidur itu dia ingat Allah, apalagi lagi melek. Betul? Jelas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Saya diajarkan oleh almarhum kakek dan ayah saya punya pesantren fokus kepada tasawuf, melembutkan hati. Bagi orang sudah terbiasa, tidak bisa diucapkan secara begitu, dimanapun ia zikir. Bahkan saat ngomong sama orang, hatinya berzikir. Bahkan pun terhormat, seandainya ada godaan, di depan laki-laki ada perempuan, di depan perempuan ada laki-laki, dia tidak melihat fisik itu. Yang dia lihat adalah Sang Pencipta pada fisik itu. Zikir. Maka dibaca Masya Allah, Allah Akbar. Yang bukan melihat aurat orangnya, tapi dia tetap melihat Sang Pencipta yang memberikan keindahan kecantikan itu. Maka ketika dia ke alam semesta, dia dengan alam gunung laut, tidak mengagumi gunung-gunung, tidak mengagumi laut-laut, tapi mengagumi yang menciptakan laut. Maka yang dia ucapkan bukan ajib, dahsyat, apalagi wow, tapi Masya Allah. Kalau subhanallah itu lihat buruk-buruk, jangan yang baik subhanallah kebalik. Yang baik-baik lihat bilang Masya Allah. Yang buruk-buruk bilang jangan dibalik ya. Lihat kebakaran, Masya Allah kebakaran, salah. Apa? Subhanallah. Yang baik-baik ya, Masya Allah. Dia wanita cantik. Tar dulu. Kalau istri sendiri, Masya Allah. Kalau istri orang, ngapa jadi alhamdulillah ya? Mungkin menambahkan tatapan pertama adalah nikmat. Tatapan berikutnya kan laknat. Jangan. Gitu ya, baik. Istiqomah. Baik, ayah-ayah sekalian, setiap perintah fardu atau perintah untuk dilakukan Allah mendahului dengan kalimat iman. Karena iman menjadi booster penggerak pertama, energi pertama tanpa batas. Lanjut, ya Pak. Nah, karenanya saya sering menyebut di dalam hadis Nabi ini ada kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan taban iman. Apa itu? Barang siapa yang berpuasa di Ramadan imanan, karena iman, karena bukan iman gak kuat. Mohon maaf pun ini bukan masalah fisik sehat, kuat, bukan usia masih muda, kemudian badannya pun jadi kuat itu mungkin apa? Atletis. Kalau tidurnya telat ini otak kira tekan. Atletis badannya, mohon maaf, kalau tanpa iman gak kuat. Kalau puasa itu hanya untuk anak muda yang kuat secara bukan secara fisik, secara kuat, maka pasti ada muda yang paling kuat, betul ya? Tapi buktinya anak muda lebih banyak yang tidak kuat daripada kita yang kuat, bukan kuat, lebih remaja lagi kan? Mohon maaf, betul-betul ya. Sekarang kalau jawab ibu dengan respon, dengan kebaikan hati dan lisan yang berturut-turut, ayah muda, apa yang membuat orang tergerak datang ke masjid sholat subuh? Karena pada sehat otak atau dorongan iman paling tahu. Kalau respon, karena badannya sehat kuat, nggak bisa bukan atau karena dorongan iman. Badannya sholat azan di sholat duhur, asar, maghrib, isya. Apa bapak terberhentikan pekerjaan bisnisnya lalu dia tergerak ke masjid itu sholat berjamaah? Karena tidak butuh lagi bisnisnya, tidak butuh rapatnya lagi perusahaannya, atau karena dorongan iman. Apa yang membuat muslim-muslimah menuntut Allah karena memang banyak pakaian, atau karena ingin menutupi luka, atau karena dorongan iman? Kalau menuntut Allah karena banyaknya uang untuk membeli pakaian, maka mereka saya punya uang yang menuntut Allah betul. Tapi ternyata yang menuntut Allah itu bukan karena banyak uang, banyak pakaian, ada luka dalam tubuh, tapi
Golongan itu apa yang membuat orang rela punya uang banyak lalu dituangkan zakat infak sedekah, itu akan lebih uang lagi. Apa yang golongan iman? Apa yang membuat orang rela tidak makan dari mulai subuh sampai maghrib sebulan penuh? Apa memang sedang diet akan tubuhnya menggerok? Atau dengan makanan? Apa yang golongan iman? Ada orang punya uang kalau pergi haji dengan tenang sama keluar 30 hari, apa kalau punya uang karena punya waktu senggang, punya waktu luang, atau dengan golongan iman? Apa membuat orang datang subuh hari ini ikut kajian sampai sudah menjelang jam 7 ini karena ada undangan, ada makanan, ada golongan iman. Kalau itu terus makan. Itu baru sepatu. Kalau bukan karena iman, punten yang berbisik kalau bukan karena iman, ini sudah meninggalkan orang pasti aman. Tapi selesainya salah. Udah jam 7 ngomong terus kadang apalagi disebutkan materi baru mulai kalau udah jam 7 materi baru mulai karena selesai jalan. Kalau karena bukan iman, tidak akan berlama-lama di sini. Katanya ada yang jauh lebih penting dari sini. Jogging, lari pagi, kopi, betul-betul. Coba saja. Selesai setelah puasa itu ada yang pulang juga. Semoga sehat dan ada acara betul. Tapi kalau pulang dari sini tidur, berarti tidak betul ada acara ini. Jadi bukan masalah apa, masalah iman. Masalah apa? Masalah iman. Bapak Ibu sekalian, iman yang menggaranti seorang untuk bergerak kesimpulannya, iman itu adalah sebagai ultimate production. Kesimpulan saya ambil dari tafsir Imam Nawawi rahimahullah taala menafsirkan surah Hujurat ayat 7 dan hadis Bukhari Muslim tentang salah satu iman nanti menjadi kemudian. Hadis dari ayat ini ditafsirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa iman itu adalah sebagai moral sumber, yang kedua sebagai moral kontrol. Apa moral sumber? Imanlah penggerak untuk melakukan kebaikan, dan iman adalah penggerak untuk mengontrol, mengendalikan tidak ada yang melakukan perbuatan keji dan murka. Secara bahasa Arabnya gini, kata Imam Nawawi, jika seorang dipenuhi hati dengan iman, maka yang pertama akan ada gerakan baca bareng-bareng istildadu at-ta'atu. Apa kata Imam Nawawi? Orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, maka Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan, kelezatan, rasa manis saat melaksanakan ibadah taat kepada Allah. Nikmat, lezat, kata Imam Nawawi, dia merasakan halawatul iman, nikmat, lezat, buktinya dia menikmati rangkaian perintah Allah dilaksanakan iman. Sholat menjadi nikmat karena iman. Gak bisa baca imam panjang, iman yang akan menikmati. Iman yang mengatakan, ya Allah, alangkah indahnya pesan-pesan cinta. Iman tergetar dari muka langit karena ada wasiat kata cinta Allah yang dibaca oleh iman. Apalagi imam kita dari Masya Allah dengan tajwid, dengan tahsin, dengan qiraah yang sangat baik. Jika kita punya iman, bukan karena imam menjadi kita yang terbuka dari Allah, pesan ayat cinta Allah terbuka kepada, maka dia ingin bertahan lebih lama. Maka kita tantangan dari Ramadan besok, sholat tarawih 1 juz. Siap. Ujian keimanan. Kalau malam pertama belum, malam kedua gak ada, dipertanyakan keimanannya. Kalau kecil baca imam yang panjang-panjang tidak disukai oleh makmumnya, bukan salah imam sebenarnya. Kekurangan iman, sehingga tidak merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, tidak dirasakan dia, yang dirasakan 12 ya, letih, lesu, loyo, lemah, leles, tiar, lapar, longsek, lemah, apa itu? Tambah L, tambah lagi. Itu nanti kalau apa?
terakhir itu. Terakhir setelah ilahi berapa? Terakhir. Kenapa Bapak Ibu? Jenuh, bosan, cepat bosan, cepat jenuh. Kenapa? Karena iman yang kurang. Makan cacing. Inilah rahasia kenapa Ramadan sampai bulan penuh puasa. Untuk apa? Untuk cacing iman. Karena kita menghadapi tantangan 11 bulan cukup untuk memproduksi, menguatkan, mengkalkulasikan semua ibadah dengan puasa. Sehingga iman kuat, kita akan merasakan iman. Jadi menikmati puasa kalau itu bukan kolak, tapi iman. Yang menikmati sholat panjang bacaannya iman. Yang kita berlama-lama bertahan di masjid lama-lama kajian itu iman. Iman itu pertama. Yang kedua baca istirjal. Tahammul masyaqqat. Apa kata Ibnu Nawawi? Orang yang tidak dengan iman, dia akan diberikan rasa nikmat, rasa lezat, rasa manis saat Allah berikan kepadanya tantangan, hambatan, masalah, musibah, bahkan wabah sekali. Orang beriman tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa, tidak pernah sampai stres, depresi, atau frustasi. Orang beriman selalu menemukan bisa cinta dan musibah di dalam masalah. Hanya mudah bagi orang beriman, karena masalah itu adalah sebuah energi dan itu adalah kebutuhan hidup. Dan pesan cintanya Allah datang itu kadang dengan masalah. Mohon maaf, apa kata Nabi? Banyak orang yang lupa dan lalai saat waktu luang dan sehat badan. Betul Bapak Ibu? Punten, mohon maaf Bapak Ibu. Pernah nggak merasakan doa dengan khusyuk banget? Sampai tak terasa berkenan air mata pernah? Sholat rasa khusyuk banget pernah? Itu saat banyak masalah atau saat tidak punya masalah? Respon dong. Yang mana? Saat sakit atau saat sehat? Saat banyak hutang atau tidak punya hutang? Itulah. Jika masalah mendekatkan jarak antara diri kita dengan Allah, bukan masalah, bukan sukses, bukan beruntung, bukan berhasil, bukan menang. Jika dengan menang berhasil sukses, dia jauh dari Allah, bukan melupakan Allah, bukan menang. Kalau dengan menang dia lupa sama Allah, kalau menang juga. Bukan kaya jika dia lupa dan jauh dari Allah, dan bukan juga miskin, bukan fakir jika dia dengan kefakiran dan kemiskinan lebih dekat dengan Allah, lebih dekat berjumpa dengan Allah. Dia adalah mulia jika kita dekat dengan Allah, tapi mulia adalah jika kita jauh dari Allah. Kalian Bapak Ibu? Kalian Bapak Ibu? Baca bareng-bareng. Orang beriman tidak bertanya apa yang ia inginkan dalam hidupnya, tapi orang beriman itu hanya akan bertanya apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Ini kalau anak-anak muda Bapak Ibu kira-kira masuk di sana tuh. Saya sama saya karena anaknya kolonial ya, karena dia lagi orang beriman itu tidak bertanya apa tujuan hidupnya, tapi akan bertanya apa tujuan Allah menjadikan hidup di sini. Kalian Bapak Ibu? Kalian Bapak Ibu? Jadi semuanya adalah Allah, 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 Allah. Inilah iman. Nanti kita buktikan dengan Allah seberapa nikmat ibadah kita, seberapa tinggi itu adalah iman kita. Kita tes nanti Bapak Ibu saat yang pertama saat ibadah, apa tidak sebutkan terasa nikmat? Jika dirasa nikmat, iman yang kuat. Yang kedua, tes iman. Seberapa nikmat diri kita saat diberikan masalah, musibah, tantangan, hambatan, musibah, atau apa? Ini ujian keimanan. Ini yang pertama. Jadi iman penting nggak Bapak Ibu? Iman penting nggak? Jagalah iman, Ramadan akan tuntas maksimal dari awal sampai akhir. Menggunakan ilmu maraton atau sprint tadi? Maraton. Kalau di maraton bedanya saat menjelang finish
menjelang finish nih, udah kelihatan finish itu mungkin 10, 200 atau 10 meter lagi, 100 meter lagi menjelang finish, apa yang terjadi? Semakin santai atau semakin cepat? Semakin santai semakin cepat, semakin kuat atau semakin leha-leha? Nanti kita lihat 10 hari terakhir, semakin banyak atau semakin sepi? Obrolan kita kira-kira pulang kampung kan? Nanti kita buktikan. Karena maraton menjelang finish semakin berkurang lagi. 10 hari lagi Ramadan semakin kuat ibadah, semakin lemas ibadah, semakin kuat dengan istri, dengan pekerjaan, bagi etika menjemput Lailatul. Kenapa? Karena iman bergeraknya. Semoga Allah kuatkan iman kita. Semoga Allah kuatkan iman kita. Semoga Allah kokohkan iman kita. Semoga Allah tidak mencabut iman kita setelah Allah berikan iman. Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka min amrina rasyada. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dikuatkan ini. Saya mendapat ijazah dari Tuan Guru Anwar. Beliau adalah cicit dari wali bin Auliyaillah di Banjarmasin dan Kelapaya. Ada empat ke Banjarmasin. Ada wali Allah namanya Datuk Kelapaya. Cicitnya salah satunya adalah disebut dengan Tuan Guru Gafar. Saya mendapat ijazah ketika saya sekolah dari jam 10 sampai jam 2 malam. Salah satunya adalah kata beliau, kekuatan bagi para wali itu cuma satu. Amalan bagi para wali disebut wali kalau hanya wali cuma satu, yaitu istiqomah. Apapun walaupun perbuatan itu kecil atau sedikit atau dianggap oleh orang adalah remeh, tapi yang penting istiqomah. Maka orang yang mengistiqomahkan sesuatu bersiaplah Allah akan kasih karomah atau mampunan kecil tapi diasah terus, bisa diasah tajam kan? Tajam. Ayah mudah hadirin sekalian, silakan boleh amalkan apapun, ayat hadis, doa, selawat, yang penting putih. Nanti Allah akan berikan asror. Gak usah baca 9.999 dan terubah balas 1.000 bangun lagi udah berapa ya, hilang lagi, udah gak usah banyak-banyak penting seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, apalagi Allah 33 kali. Serasa soal fardu, maka Allah akan berikan 3 hal. Pertama, Allah akan hilangkan kesulitan, Allah akan bantu kesulitannya. 2, akan berikan kekayaan, 3, masuk dalam surga. Masya Allah. Dengan kan 33 kali. Hadis Nabi di Bukhari Muslim. Setelah selesai sholat, gak usah tambah lagi 33 itu cukup. Karena Nabi ajarin, itu kan. Boleh kan? 100 boleh, 1000 boleh kan? Boleh, berarti kuat dan ampuh. Betul? Intinya menguatkan iman penting. Klik, waktunya habis. Terakhir, hadirin sekalian. Nah setelah itu ilmu, nanti Bapak Ibu karena waktunya harus sudah habis. Ilmu sebelum amal. Miliki ilmu tentang Ramadan, miliki ilmu tentang puasa. Khususnya ada puasa yang bersifat syariat. Kita harus tahu wajib sahnya puasa, rukun puasa, kemudian juga sunah-sunah puasa, dan ada yang membatalkan puasa. Batal puasanya harus dikodok, dan ada yang batal pahala puasanya walaupun tidak harus dikodok. Ini harus kita pahami. Saya yakin Pak Sabit, Pak Ustaz saya memberikan ilmu kepada kita, dan kita sudah ditulis bisa baca sekarang lewat elektronik. Silahkan dibaca pelan. Saya cuma ingin Bapak Ibu ingat saja, ada berapa rukun puasa? Gak ada orang. Ada berapa rukun puasa? Kayaknya pernah ingat ya, Ramadan udah bukan tidak jadi. Ada berapa rukun puasa ya? Jika pekerjaan ibadah rukunnya tidak dituntaskan, maka ibadahnya sia-sia, tidak sah. Pertanyaannya ada berapa rukun puasa ya?
Pokoknya puasa aja subuh-subuh pokoknya niat gitu ya. Sampai emang ada berapa sih puasa? Nanti ditanya lagi, ada berapa rukun wudu? Ada berapa rukun sholat? Ada berapa rukun haji? Iya, kan kita pernah belajar ya, betul kan? Nah, walaupun sudah diulang setiap tahun, harus di-refresh agar apa? Bukan hanya menuntaskan puasanya, tapi berkualitas pahalanya. Setuju? Setelah iman apa? Setelah iman apa? Ilmu. Bapak Ibu, ada berapa yang membatalkan puasa? Secara umum ada dua yang membatalkan puasa, wajib qada. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasanya. Nah, itu. Yang membatalkan puasa wajib qada apa? Makan, minum. Yang disengaja harus ada catatannya. Makan 2 piring, lupa, boleh nggak? Lah boleh, nikmat itu mah. Tapi jangan setelah ingat nanggung. Setelah ingat stop, jangan nanggung. Makan minum batal puasa kan? Batal, ya, disadari dan disengaja. Kalau lupa, apalagi suami istri berhubungan, batal kan? Batal, apalagi yang batalkan puasa, pingsan, batal kan? Pingsan, gila, lah batal. Ada maghrib, itu batal. Kalau itu batal, ada maghrib kan batal. Yang harus batal puasa ya. Yang itu membatalkan apa? Membatalkan puasa wajib qada. Yang perempuan khusus nifas, haid, gitu ya. Ada yang membatalkan pahala. Saya sebut dengan puasa ember bocor. Puasa ember bocor. Saya pernah pesantren. Pas saya salaf itu mandi sendiri, nyari air sendiri, masak sendiri gitu ya, nyuci sendiri. Sumur 25 meter, turun ke bawah ember, sumur dekat. Pas turun ke atas habis airnya. Saya penasaran, turun lagi nggak ada air. Udah naik ke atas semua. Dari ke atas embernya habis juga. Saya penasaran, turun ke bawah lagi, turun ke atas, dan sisa air. Pas dilihat embernya bocor. Ayah, bunda, abang, kakak, sudah sekalian, ternyata kata Nabi, tapi Pak RT sudah menyebut hadis itu berpasang banget dah. Apa arti saya lupa lagi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa. Nah, ada orang puasa dan sebulan itu tidak ada apa-apa, rugi kalau gitu. Rugi kita puasa, ember, bocor, udah puasa, lapar minum, tidak dapat pahala, rugi kan? Rugi, gimana? Jauhkan miriplah ilmu tentang membatalkan puasa tadi. Contoh, dalam hadis ada azur. Apa azur? Azur adalah al-kadhib wal buhtan, berbohong dan fitnah. Orang lagi puasa berbohong dan fitnah, maka puasanya dan bocor. Ar-rafas, apa ar-rafas? Rafas itu merupakan syahwat, nafsu, bisa menggoda seseorang. Mas, godain kita dong, gitu ya, dengan kata-kata atau dengan tindakan membuka aurat, saya melihat semua orang, atau melihat gambar, melihat film, video, pornografi, hati-hati, puasa efek, bocor. Apalagi ngomongin orang, mata jelalatan, beli kerja, puasa efek, bocor. Lagi kerja manipulasi data, laporan, puasa efek. Lagi puasa gimana curang, puasa efek. Ya, itu akan kita sedang dimaksud. Ya, terbakan dari berbicara, bahkan dan nomor gitu.
Itu batu bahasa kita. Hati-hati puasa ember, makan dari Mikael, minta ilmu. Bisa jadi puasa ember bocor, banyak tidur, banyak main, maka ada juga di sini ada kuda. Main game boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan aja. Tapi kalau belum makan waktu, belum makan sholat, ya kan? Kalau makan ibadah, belum makan Allah, itu tidak boleh. Betul. Nah itu yang harus diberikan ilmu yang juga. Aja terus. Yang ketiga yang keempat aja yang keempat adalah bagaimana agar melalui optimal maksimal mendapatkan pahala yang banyak selalu tertentu apa tuh dari hari pertama sampai terakhir adalah buatlah rencana target amal ibadah yang akan kita lakukan. Ibu bapak terus lanjut apa kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim terus dalam hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Al-Khattab mengatakan hadisnya panjang setiap orang akan mendapatkan apa yang dia rencanakan. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia rencanakan, apa yang targetkan. Kalau orang tidak punya rencana, tidak punya target, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, orang tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak merencanakan, jika tidak menargetkan. Orang yang tidak punya target, orang yang tidak punya rencana, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka agar kita punya apa-apa, harus berbuat apa-apa. sebelum berbuat apa-apa, punya target dan rencana apa-apa tadi. Hadirin, halo. Mohon maaf, ada yang sudah saya 43 tahun, berarti hampir 43 kali saya menghadapi Ramadan. Betul ya? Pertanyaannya adalah apa yang membedakan Ramadan ke Ramadan? Apa yang membedakan Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan yang lalu? Apa yang membedakan? Halo? Apa yang membedakan? Apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Apa yang membedakan Ramadan 2023? Jangan hanya bilang pas COVID, bukan itu. Apa perbedaannya? Apa kata Ali? Baca bareng-bareng. Man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fakana mahbubun. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fakana rabihun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fakana mal'unun. Apa kata Allah Nabi Tuhan? Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia sukses. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia dilaknat, celaka. Bapak Ibu yang mana? Halo? Halo? Oh yang mana? Sama, lebih baik atau buruk? Lebih baik. Ramadan paling datang kira-kira kalau punya ukur kalau lebih baik sama atau lebih baik dari kemarin dari Ramadan yang lalu? Gimana cara mengukurnya? Lalu gimana cara agar Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang lalu? Setelah iman dan ilmu maka dia rencana target. Panduannya rencana target itu adalah kesimpulannya 99% harus direncanakan, ditargetkan, dan kalau bisa ditulis. Tanpa barbar di rumah. Hari ini target saya adalah 3 juz. Nanti sebelum tidur tercapai nggak? Tercapai cekis bilang alhamdulillah. Kalau tercapai astagfirullahaladzim. Kesibukan apa lagi menyebut sekitar depan. Tulis agar bisa dievaluasi. Itu tentukan dalam Quran syariat seperti itu. Kalian Bapak Ibu? Siapa yang sudah punya target dan cara tertulis
menghadapi Ramadan, angkat tangan. Dua orang, tiga orang, empat orang. Belum tulis. Coba contoh panduan, klik terus. Nah, ini contoh. Nanti kalau dibutuhkan nanti takbir masjid Al-Isya akan memberikan target ini. Yang bertukar target itu ibu. Yang bertukar ibu sendiri. Contoh namanya puasa Ramadan mau berapa? Targetnya 40 hari.